Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama tentang hikmah dari sumpah ilah. Sebelum membahas hikmahnya, kami akan membahas terlebih dahulu secara global tentang fikih syariat tentang sumpah ilah itu sendiri. Jadi sumpah ilah itu artinya sumpah yang dijatuhkan suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istri selama 4 bulan atau lebih. Nah, konsekuensinya apabila suami menjatuhkan sumpah kepada istri untuk tidak menggaulinya, contoh selama 1 bulan, maka suami benar-benar tidak boleh menggauli istrinya selama 4 bulan. Apabila sebelum 1 bulan suami sudah menggauli istrinya, sudah melanggar sumpah itu, maka suami wajib membayar kafarot. Nah, berbeda jika suami menjatuhkan sumpah ilah selama 4 bulan atau lebih, terus dia menggantungkan istrinya, tidak mentalak istrinya, juga tidak menggauli istrinya, maka hakim boleh memaksa suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Itu hukum fikih tentang sumpah ilah. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang hikmah dari sumpah ilah. Kenapa Islam memperbolehkan adanya sumpah ilah? Adanya sumpah ilah itu karena berasal dari tradisi orang zaman dahulu. Orang jahiliyah itu sering tiba-tiba tidak menggauli istri selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, terus tanpa ada batas waktu, terus tiba-tiba kembali lagi ke istrinya, seperti itu. Nah, Islam datang bukan menghapus tradisi orang jahiliyah itu, tapi Islam menyempurnakan, membatasi tradisi orang zaman dahulu itu supaya bisa menjadi solusi bagi permasalahan rumah tangga, bukan malah menjadi mudorot, tapi bisa dijadikan solusi agar masalah bisa terselesaikan. Kenapa sumpah ilah ini bisa menjadi solusi apabila ada masalah permasalahan di rumah tangga? Karena biasanya suami mengilah istrinya itu semata-mata untuk mendidik istrinya yang akhlaknya belum baik. Contoh, istri merasa bisa hidup sendiri tanpa suami. Istri mulai durhaka kepada suami. Akhirnya suami mengilah istri dengan cara tidak menggaulinya, dengan cara tidak berhubungan dengan suami, pisah ranjang dulu, contoh seminggu, seperti itu. Lah, akhirnya si istri itu merasa oh ternyata saya butuh kepada suami saya butuh kepada pasangan saya, lah seperti itu, karena adanya suami mendidik istri itu tadi. Lah, itu manfaat dari sumpah ilah. Sekali lagi, Islam bukan menghilangkan tradisi orang zaman jahiliyah ini, tapi Islam memberi batasan waktu supaya lebih manusiawi, agar bisa menjadi solusi bagi permasalahan rumah tangga, agar bisa menjadi solusi bagi suami untuk mendidik istrinya supaya memiliki akhlak yang lebih baik lagi. Gambaran dari indibat ini atau membatasi ini, contohnya ketel uap. Ketel uap itu kalau ditutup terus tanpa ada ruang untuk jalan keluar, ditutup, maka akhirnya akan meledak. Ditutup, maka akhirnya akan meledak. Nah, beda halnya dengan kalau ketel uap ini dikasih ruang untuk jalan keluar, untuk uapnya itu bisa keluar, maka dia malah bisa bermanfaat, bisa untuk menanak, bisa untuk melunakkan ikan menjadi presto, bisa jadikan bandeng presto lah.
Itu. Lah, sama halnya dengan manusia. Manusia dalam kehidupan rumah tangga tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Akhirnya marahnya diempet. Wah, ini akan sangat-sangat berbahaya. Diempet nantinya akan bisa menyebabkan perceraian. Makanya itu dalam Islam ini diberikan solusi supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Diberikan solusi, contoh suami marah kepada istri dengan cara pertama diberikan solusi dengan cara pertama dituturi terlebih dahulu, yang kedua dikerasi boleh, terus yang ketiga boleh dipukul tapi tidak pada wajah, dipukul untuk menjerakan istri lah. Itu seperti itu agama Islam. Jadi tidak semena-mena suami istri gak boleh marah dalam hubungan rumah tangga, tidak, tapi diberikan solusi supaya perceraian itu tidak terjadi. Sama halnya dengan ketel uap tadi, agar bermanfaat diberikan sela-sela supaya tidak meledak malah bermanfaat. Nah, inilah agama Islam. Agama Islam mengatur sebuah pernikahan, sebuah hubungan rumah tangga sesuai dengan naluri manusiawi. Tidak melarang mentah-mentah emosi atau marah suami istri, dilarang, tidak. Tapi bagaimana emosi ini, bagaimana marah ini tidak mudarat bagi kehidupan pernikahan tersebut. Seperti adanya hukum ilah ini. Hikmah dari sumpah ilah ini salah satunya bagaimana membatasi dengan cara memperbolehkan emosi atau marah suami terhadap istri untuk semata-mata untuk mendidik istri. Karena rumah tangga yang harmonis bukan rumah tangga yang tanpa adanya pertengkaran, tetapi adanya perbedaan atau adanya perselisihan, namun bisa diselesaikan, bisa menyelaraskan dua pandangan pendapat yang berbeda. Sejatinya rumah tangga adalah menyatukan dua insan yang berbeda latar belakangnya dan sebagainya. Seperti halnya ceritanya Sayyidah Aisyah dan Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah dahulu, Sayyidah Aisyah itu pernah sempat cemburu. Ceritanya gara-gara gini. Ada seorang perempuan itu datang bertamu ke rumah Rasulullah membawakan makanan. Mungkin perempuan ini itu termasuk yang ngefan kepada Rasulullah, akhirnya membawakan makanan ke rumahnya Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah di depan perempuan itu membuang makanan itu, intinya marah. Lalu Rasulullah hanya tersenyum. Biarkan. Sayyidah Aisyah itu hanya cemburu. Nah, inilah contoh pernikahan itu untuk menyelaraskan dua perbedaan pendapat. Sampun kesimpulannya dari pembicaraan tadi yang panjang lebar, kesimpulannya, laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga boleh saja melakukan apapun yang diinginkan, apapun sesuai dengan keinginannya, tapi ingat harus sesuai dengan manhaj syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.